Aku biasa nek nginep nang hotel lek bojoku ngono angen-angen aku gak dioprak polisi ya. Soalnya kanggo surat nikah. Surat nikah tinggal di omah. Dan di identitas KTP itu tidak disebutkan suaminya siapa, Iya. istrinya siapa. Hanya status menikah atau belum menikah kan ngono Tempat yang dong. tepat untuk berbagi. Pakai solusi. Kalau misalnya Sobat Ngopi menjadi wakil, entah wakil wali atau entah wakil mempelai Wakil pria. mempelai. Nah, tolong pelajari dulu. Lah. Ojo langsung diucapno ngomong ini. Pelajari dulu akad sebagai wakil. Lah benar. Dan kasih benar. tahu forum yang ada di situ ada wali, ada misalnya pengulu, terus saksinya, Saksine. dan audiens semua lebih baik tahu semuanya. Kula mewakili mempelai. Nek perlu diumumno dhisik Iya. nang mikrofon iku. Biar semua tahu tidak ada dusta di antara kita. Ngono lho sing penting kan iku. Jujur aja. Cek sumuk. Asen iki mang gak murup soalnya. Aku mang rodok budale kan kademen. Nggih mang. Bon niku wis sik pengen ikut agak golek-golek sik Lanjut, agak. lanjut, Oke, lanjut. Nah, bon, sekarang permasalahan wali. Yo. Iku man tadi dari sisi sigot dia sudah cacat. Kan ngoten. Sekarang permasalahan wali bagaimana? Kalau wali itu ada kelonggaran. Dia nanti ketika sudah mewakilkan itu nggak datang nggak masalah. Gak datang di majelis. Nggak datang di majelis nggak masalah. Tapi kalau belum mewakilkan ya tadi masalah. Kan ngono. Nah, soalnya balik mana nang ijab kabul. Kudu podo-podo ngertine, podo-podo ngumpule. Nah, ketika wali ini datang, kemudian dia sudah mewakilkan, mari mewakilno, wis yo tak tinggal nang luar negeri. Aman. Aman, selesai. Atau tak Bapak tinggal ini gimana Bapak ini? Jadi niat mantu tak sih. Mari makilno tinggal dolin. Lah, tapi itu nggak masalah. Yang penting selama dia ketika dia mengakati langsung itu ada di majelis, hubungannya ambek sigot mang ijab kabul. Yang satu majelis satu waktu. Satu majelis satu waktu. Kalau kok tidak kalau kok sudah mewakilkan, wis bebas. Kate lungguh nang kono, Nek lungguh nang kono syaratnya masih jedok, gak boleh dadi saksi. Ngono tok. dadi tamu ae. Ayo. Dadi yang berbahagia ngono. Keluarga besar sapa kan biasanya ngono kan. bener. Iku. Jadi wali ketika dia kok mengangkati langsung ya kudu teko. Ketika dia tidak mengangkati langsung, dia boleh datang dengan catatan bukan sebagai saksi. Tapi sebagai orang lain. Dia nggak sah soalnya dia jatai wali kok tadi saksi kan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ketika dia kemudian mesisan ngalih, ya wis. Jadi nek masalah wali kumang ada kelonggaran ketika dia ya kumang nek mewakil nek cara ngakati dhewe ya gak oleh ngalih. Tapi nek sudah mewakilkan dia boleh ngalih. Kan ngono. Bebas tidak berada di tempat. Ada di tempat oleh syaratnya gak oleh dadi saksi tok. Kan ya lucu. Mari makilno nang KUA terus saksine sinten? Kula piyambak Pak jare guyone. Kene Pak apa tak tackling. Kene lho, timbangane sampean ngribeti, jukokno kopi, udah nang mburi. Kene ngakatno butuh tenaga. Iku ngono. Ya kurang ajar iki. Saya gak ngeribeti Pak. Iya. Nanti gak ngeribeti. Bon, niku wali. Ya, tadi masalah sigot wali. Jadi wali sebenarnya dia muncul cacat dalam ketika video call menjadi wali, dia menjadi cacat karena ketika dia mengangkati langsung, dia tidak berada di majelis. Ketika dia mewakilkan, wakilnya ada nggak di majelis? Kan ngono tok. Jadi prinsipnya akad nikah virtual itu Oke. Akad nikah itu harus ada di waktu yang sama dan majelis yang sama. Ke semua pihak. Yang pertama mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki. Yang mempelai perempuan bebas. Karena sudah ada wali. Kan yo sebenarnya mempelai perempuan
teko gak teko nang majelis akad kan yo nggak ada problem. Nggak sampai merusak atau mengesahkan akad nikah. Tapi kalau yang sekarang kan harus berada di tempat karena apa? Tanda tangan. Iya. Untuk memudahkan penghulu mengesahkan dokumen. Nek gak ngono penghulune mari ngakati bolak-balik. Nanti Pak, saya gale sing wedok tanda tangan. Gak mulai-mulai padahal majelis akadnya penghulu itu gak sehari enggak cuma satu. Bisa 5 barang. Wong aku biyen nek ketika akadane jam berapa? Jam segini. Jam kedua ya berarti. Loh kok jam kedua? Jam 8 padahal, Pak. Berarti ono sing jam 7. Lah yo ono sing akad jam 7, gak ngono. Sregep sing budal akad iki. Budal akad kok budal nang pasar. Aduh. Iku persiapan nih jam piro terusan. Lah yo, aku yo gak angen-angen sampai sakmono sih tapi pas iku. Mek angen-angen serowek ngene aku. Lah iku wali. Sekarang saksi. Saksi ku iki menjadi keharusan wali itu harus ada di majelis akad apapun yang terjadi. Soalnya saksi nggak bisa diwakil no. Saksi harus ada di lokasi akad apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Nah, kenapa? Karena seorang wali di sini, kok seorang wali? Karena seorang saksi di sini, itu berperan penting terhadap legalitas akad. Sing bagian jawab sahih. Iya. Padahal mek ngono tok tugase. Loh, ngono tok tapi gak ono saksi ngono sik dipertanyakan, Mbak. Rabine wong iku. Jadi saksi ini kan jumlahnya 2 ya. Minimal 2. Minimal 2. Misalnya nunjuk saksi 10. Sijine koncone sing resek. Akad nikah atau ijab kabulnya sudah berjalan. Yang lain jawab sah. Satu ngomong, "Kok sah?" Padahal iseng. Terus dia, iku cara aku tak celok ngene tak jundul. Guyon. Rapi iki ngono. Ya nek ngopi ngono ya guyon. Kan circle pertemanan kan kadang ngawur. Iya sih ya. Apalagi pertemanan cowok. Wah, delodok kayak cara Jawa niku. Misalnya dari 10 saksi disediakan yang ditunjuk dan forum juga jelas memahami bahwa saksinya ini 10. Satu kok ekonomi mang terus ya apa? Jadi gini, saksi itu nggak ada keharusan untuk jawab dia sah atau tidak. Enggak ya? Nggak ada. Jadi yang sah itu gak wajib. Nggak harus. Jadi ketika Mudin atau KUA atau siapapun kok bertanya sah, pripun sah, bagaimana sah, itu kan hanya memberi penegasan bahwasanya akad nikahnya telah sah. Saksi kok ditakoni gimana sah menengai, nggak ada masalah. Maksudnya ketika terpenuhi loh ya, terpenuhi, nggak ada masalah. Misalnya yang mengangkatkan penghulu merasa ini sudah cukup sah. Terus ada saksi sing jawab ngono iku mang. Berarti apapun yang jawabannya tidak mempengaruhi ke akad. Jadi akad tetap sah. Akad tetap sah. Yang penting ikut dengan catatan si jeneh. Saksi yang ada di majelis itu lebih dari 2. Lebih dari 2. 10 iku mang. 10 iku mang, sing siji guyon, gak sah iku gak sah. Lah, tapi yang songo enggak ada masalah kan? Iya. Lah, setidaknya kenapa sih gunanya saksi di pernikahan? Iki untuk kehati-hatian ketika suatu saat ada apa jenenge istilah perselisihan yang dibawa ke ranah hukum. Loh. Gunanya saksi ndek ngono. Misalnya suatu saat ini rumah tangganya oleng bosku. Oleng, iya. Terus karena dia merasa pernikahan ini nggak bisa dilanjutkan, si mempelai dua ini akhirnya bawa ke ranah hukum. Nah, fungsinya saksi adalah untuk mengcounter itu. Sebelumnya belum sampai taraf itu sih, belum sampai taraf kuno. Taraf itu seumpama ada orang yang mempertanyakan keabsahannya. Jane ku biyen bolak-balik nginep nang hotel iku serabi ta durung. Walah. Kok buku nikah ya? Kok buku nikah hilang? Kemudian ngurusin pengadilan. Lah kan saksi nanti didatangkan. Lah baru iki kan permasalahan hukum toh meskipun enggak sampai peradilan kan. Lah iki nanti saksi ku fungsinya di situ, berperan penting di situ.
Misale suatu saat karena pengantin baru udah nikah tapi lali gak nggawa buku nikahe. Traveling nih, nginep di hotel, kena obraan. Mau welas kan bisa jadi toh. Iya. Karena buku nikah yang wajib dibawa itu kan bukan buku nikah, kan identitas. Iya, aku biasanya nek nginep nang hotel bojoku ngono angen-angen gue gak diobrak polisi ya. Soalnya gak nggo surat nikah. Iya, surat kan? nikah tinggal di omah. Dan di identitas KTP itu tidak disebutkan suaminya siapa, istrinya siapa. Hanya status menikah atau belum menikah kan ngono toh. Jagane ngono iku berarti itu saksi bisa didatangkan. Saksi bisa didatangkan ketika PP, Bos. Ya semua deh gak iso ndunjukno apa buku nikah. Nek biyen kan gak ono buku nikah toh. Dulu zaman dulu loh ya. Yang penting di situ dia sudah nikah, ditanya, "Loh, kamu kok berduaan dengan wanita lain?" Iki lo saksi nih. Saya sudah nikah, ini lo saksi saya. Lah itu fungsi atau peran penting daripada saksi di situ. Atau kok contoh moro-moro di anak. Karo nikahan nih gak di kampung sini. Yo, misalnya gak ngono nikahane gak ngundang tonggo sing ado. Tonggone ku mek 2 omah, 3 omah kiwa tengen tok. Ya. Moro-moro duwe anak. Wah, gosip nyebar kan. Isu-isu ana tukang sayur lewat ngumpul lah audiens. Ya Allah you. Piye ngono. Oh ya jangan kae. Kan ngono. Lah keluarga dan orang-orang terdekat dari rumah ini enggak terlibat di situ. Akhirnya jadi gosip. Menjadikan santapan netizen. Netizen lokal kan. Iya. Nang bakul peracangan ngene iku. Follower sayur. Lah, iku nanti peran penting saksi di situ. Jadi untuk menegaskan bahwasannya anak yang lahir ini bukan anak zina. Dari pernikahan yang sah itu dari situ. Jadi ketika ini gosip ini sudah menyebar. Terus YBS yang bersangkutan dengar didatangkanlah saksi. Klarifikasi. Bisa. Bisa. Atau dia klarifikasi dengan kilo saksiku. Selesai. Dia legal. Saksi. Iya, aku ndelok akad nikahe, menyaksikan dengan menyaksikan. Saya sebagai saksi di akad nikah itu dan menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Lah, iku peran pentingnya saksi ndek kono. Nah, kemudian saksi mangkan harus hadir di majelis. Kenapa? Biar dia itu bisa mengetahui gestur daripada yang melangsungkan akad nikah, ya kan? Yang kok ndang lip sync, anggota nyanyi ta? Ya bener sih siap-siap rekaman ya. Mungkin kan nek ngono kan ketika hadir di majelis dia bisa menjadi saksi bahwasanya oh iya teko dari mulutnya langsung dia berbicara. Ijab kabul ini. Akad nikah yang terjadi adalah real time. Real, no fake. Jadi kesemuanya harus hadir. Yang paling utama saksi ya. Yang paling istilahnya paling perannya paling penting. Bukan paling utama, perannya paling penting. Perannya penting ketika itu mang ada prosesi hukum lah ya, meskipun bukan peradilan. Lah iku ndek kono saksi. Makanya saksi iki nggak boleh bagaimanapun dari kejauhan pun itu nggak boleh. Harus berada di majelis akad. Istilahnya sak kotekan kene wali kene mempelai pria, saksi kudu galen nang burine titik ngono gak le. Gak apa-apa nek ngono, gak apa-apa. Jarak 10 meter ngono gak le. 10 meter kadohan, Mbak. Untuk mendeteksi iku memang benar-benar mulutnya berbicara kan rada kangelan nek 10 meter. Berarti kan lebih dekat lebih bagus. Pokoknya aja nyowet nang wajahe manten. Agak mulapo iki. Makane sobat ngopi nek dadi saksi nikah iku aja HP-an. Fokus. Ojo video. Delok nae. Soalnya apa? Sampeyan iku tugasnya sebagai saksi bukan sebagai kameramen ya kan. Kan kadang-kadang iseng toh. Iya. Jiwa konten kreator itu. Padahal yo gak monetis plus. Enggak iku guyon ya. Jadi iku nang kono. Nah, tadi memang keharusan saksi iku ndek kono. Dia enggak boleh melihat contoh iku mang sing sampean contohkan tadi. Saksi ini nang jobo omah. Ya betul. Melihat lewat video
Misal ojo di live lah di apa biasanya ku di video langsung. Lah meskipun dia itu melihat akad nikah, tapi kan ya dia nggak berada dalam satu majelis. Ini belum mencukupi secara langsung. Secara langsung. Objek yang dituju. Yang dituju, yang dia persaksikan apa? Yang dilihat adalah alat untuk mempreview objek. Alat mempreview objek itu dalam segi hukum kan belum bisa kuat. Betul. Di ibarat negara sih mang kinayah. Iku aku eling ada perantara. Aku eling di permasalahan itu loh Pak. Ketika ada kasus dakwaan seseorang berzina. Ketika dia mendatangkan bukti berupa video, itu belum cukup. Iya. Dia harus benar-benar melihat perzinahan tersebut, masuknya kelamin ke dalam kelamin. Soalnya apa? Iku ono permasalahan di fikih iku ngene, Pak. Jadi saksi dalam zina kan 4 minimal. Ya, betul. Lah 4. Kok 3 melihat langsung? Yang 1 dikandani. Tekok wong telu iki mang. Iki lho enggak bisa belum mencukupi. Karena dia dianggap meskipun ada di misal podo-podo ngintipe ya, podo-podo. Sing telu ndelok langsung ketok. Sing siji iku gak ketok, karena mungkin kedesek nggone gak cukup ya. Lubang intipnya kecil. Lah iku kemudian akhirnya diomong, "Iya temenan iku mang zina." Lah, orang keempat ini karena hanya mendengar langsung dari orang yang menyaksikan, iki nggak bisa dijadikan saksi. Saking hati-hati nih. Kasus perzinaan. Bukan, sebenarnya kasus perkelaminan. Iya. Balik nang kocek malu. Yo tatu fil abdo. Ekstra hati-hati dalam permasalahan kemaluan. Iku ngono. Makanya dalam nikah yang ngono. Nikah iku seorang saksi yang ada iku harus benar-benar tahu. Dan catatan maneh saksi gak harus ditentukan. Oh, nggak ditentukan ya? Nggak harus ditentukan. Jadi siapapun orang yang ada di majelis itu bisa menjadi saksi. Bisa menjadi saksi. Kecuali wali. Kecuali wali neto. Kecuali wali. Ambek yo mungkin nang kono ono CCTV itu nggak bisa jadi saksi juga. Dia hanya merekam. Ngerekam tok. Mendokumentasi itu. Kamera tugasnya gitu. Tapi tidak bisa menjadi alat bukti. Nggak bisa. Atau berperan sebagai saksi nggak bisa. Jadi seumpama nih nang kono dalam akad nikah ono wong 100 ngurumpul nang masjid katakanlah ya. Nang masjid ojo 100 lah kakean sawangane koyo pernikahan sopo ngono ya. Royal wedding. Royal wedding malah biasa rada tertutup. Lah. Seumpama ada 15 atau 20 orang datang di majelis akad saat akad nikah. Nah, kemudian 20 orang atau 15 orang ini tadi dalam majelis itu nanti ketika ditanya seumpama ada dakwaan hukum atau ada permasalahan hukum, perselisihan hukum tadi ya. Ketika ditanya siapa saksimu, itu bisa milih salah satu di antara 15 atau 20 orang tadi. Enggak harus yang tanda tangan di surat. Oh, itu kan hanya legalitas toh. Betul, legalitas itu untuk mempertanggungjawabkan ke dokumen. Secara dokumen kenegaraan. Nah, tapi secara permasalahan agama itu yo siapapun yang hadir di situ itu bisa menjadi wali. Dan menjadi saksi. Saksi yang ditunjuk ketika ada perselisihan. Jadi ketika ono opo itu nanti bisa didatangkan dan dia salah legal sebagai saksi. Iku nek saksi ngono. Lah, makane balik nang iku ngawal Zoom. Nah, dengan akad nikah dengan model Zoom iku dia cacat secara sihot. Betul, cacat banget dalam sihot dan juga saksi. Soalnya saksi ini kan pada ngezoom wali kok seumpama wis mewakilkan, lah itu kan nggak ada masalah. Tapi ketika belum mewakilkan, dia nanti juga cacat dalam wali. Ketentuan utama one time, satu waktu. Akad nikahnya satu waktu, nggak boleh delay. Terus satu tempat. Satu gak tempat. Boleh terpisah tempat yang lain. Yo, ojo sampai kemudian semisal ijabe isu ngono. Ijabe isu, mari diijabi durung sampai kabul semaput. Saking dredeke ya. Semaput, sore ku sadar. Wah, aku mang mari akatan sikutku durung tak lakoni. Kemudian dia moro-moro kabil tu nikah, lagi gak oleh.
Karena nggak satu waktu tadi. Betul, harus diulang ya. Harus berarti ya. diulang dari awal ijabe bagaimana nanti dikabul langsung. Iku. Lah untuk bene ana sing menanyakan, "Lah iku apa gak iku?" Silakan nanti di cross check di Hasyiah Bajuri ada, Hasyiah Bujuri Malal Khatib itu juga ada. Iku membahas keterangan yang seperti itu. Bagaimana pernikahan secara kinayah ini nanti menjadikan akad nikah ini tidak sah. Berarti kalau misalnya Sobat Ngopi rencana mau keren-kerenan nih atau terkendala jarak dan waktu. Iya. Kalau mau keren-kerenan janganlah. Aja lah, gak sangar belas. Gak keren. Karena ketentuan VK-nya seperti itu. Iya. Kalau mau misalnya terkendala jarak dan waktu, mending taukil aja dulu. Lah, untuk solusi ketika saya memang nggak memungkinkan datang atau walinya nggak mungkin datang atau saksinya memang kesulitan untuk datang, itu nanti ya cara yang paling aman legalitas syaraknya itu harus dengan cara perwakilan. Si mempelai nanti mewakilkan orang lain yang dia percaya untuk kabul. Si wali kalau seumpama nggak bisa datang kecuali ikhram loh ya. Nah ikhram kan gak oleh nikah no ya. Lah, nek taukil oleh. gak oleh Pak. Oh, gak oleh. Hubungan sampai nikah kan? Oh, iya. Nah, makanya lah karena nek wong ikhram, wali yang ikhram iku nanti statusnya apa ya? Perwaliane iku gugur. Oh. Tapi gak oleh kemudian kok wah mumpung wong tuaku ikhram, aku tak rabi dhewe. Ya aja kaya ngono ya. Aja, tapi hormati orang tua. Hormati orang tua ngono. Salah satu mosok kate dadi anak durhaka gara nikah. Kok putune gak diakoni gak disangoni lho. Kalau sangu riyo, kalau jajanan. Eman. Jadi kalau misalnya seorang bapak punya anak perempuan mau menikahkan, terus kondisinya berangkat haji. Berangkat haji kan belum tentu berikhram toh. Iya. Kalau berangkatnya kan 40 hari tuh. Sedangkan hari-hari pernikahan anaknya dihitung secara hari baiknya di tanggal-tanggal tersebut. Wah, mentolo tak bahas ya hari baik iki. Oke. Kan ada toh yang seperti itu. Iya. Jadi langkahnya adalah taukil sebelum niat ikhram. Nah, taukil pokoknya sebelum ikhram. Nah ya, misalnya nanti siang besok pagi rencananya dia mau berikhram. Kemudian ambil mikot. Udah niat ihram, ambil niat ihram, kemudian malam ini taukil baik pun boleh. Belum ihram kan? Belum. Nggak ada masalah. Atau sudah berpakaian ihram tapi belum niat. Pokoknya yang penting di situ menjadi catatan penting adalah status ihrami. Betul. Nah, biar bagaimanapun wong ihram kan otomatis nggak hanya pakai ihram tok kan? Iya, sudah ada niat dari niat, mikot, ya kan? Nang kono. Lah iku nanti selama dia itu statusnya ihram, dia nggak legal untuk menikahkan. Dan ketika dia nggak legal menikahkan, seumpama wah mumpung bapakku gano, wali ini tak ganti Pak Deku, itu juga nggak boleh. Walaupun ada kendala nih wali ya. Walaupun ada kendala, Pak Dini gak oleh. Sing oleh malah KUA. Oh berarti nasab ya wali yang nasab gak boleh ya? Wali nasab Wali hakim. Gak kali wong toblas itu. Gak ngergani wong tua ya sak keluarga besar. Jadi kalau wali hakim ini kan disediakan oleh pemerintah untuk yang terkendala secara nasabi kan. Moro-moro diujuk-ujuk wali hakim mah mumpung bapakku ihram. Bisa legal tapi ya iku mang lho. Iki yo kita enggak nek ngene. Ketika kita bahas ya mendingan prosesnya dijalani. Pak, aku meneh akadno, sampe lak durung ihram sih ya. Tau kilo dhisik. Apa nek gak ngono Pak ihram dhisik engko mari tahallul monggo. Monggo. Ngono kan yo kenek to. Rada sabar titik ngono. Dinane mblaset titik ngono gak apa-apa kok. Gak sesuai hitungan lho ya. Khusus untuk hari baik kita bahas lebih lanjut. Oke. Wah, mentol tak bahas. Aja saiki. Oke, siap. Karena ini kayaknya udah dua part ini. Oke.
Jadi hari baik akan kita bahas di konten berikutnya. Next, oke. Kayaknya sama Zaza lebih seru ini. Iya. Karena ya apa ya Zaza kan yang dek koyo ngerti deh. Oh, rada ngerti ngene iku kaya. Oke. Siap tok kene iku. Dan kayaknya kan lebih fleksibel lagi kan jadwalnya ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih konsisten lagi. Amin. Walaupun terkendala 4 bulan ini. Iya, heeh. Mohon maaf Sobat Ngopi. Mohon maaf. Pindah warga negara. Enggak, lebih sibuk di sana gitu loh. Iya, beberapa hal itu nggak bisa kesini ke Mojokerto. Kalaupun bisa ke sini, kadang fisik udah lelah. Wis lelah wis moro-moro srengenge surup, meripat melok surup. Jadi karena prinsipnya kita adalah bikin konten ini konten untuk belajar. Jadi kalau ada kendala ya maklum. Iya, wis maklum lah. Kita nggak kerja target kok. Iya. Oke, lanjutannya udah selesai ya. Kan inti kesimpulannya kan nikah secara virtual, secara online, yang mana berbeda tempat dari orang-orang yang melangsungkan yang berada dalam rukun nikah. Ini nanti menjadikan ketidakabsahan nikah. Kenapa? Karena dari sudut manapun ini terlihat cacat. Jadi tadi kalau misalnya Sobat Ngopi nikah kok walinya tidak berada di tempat, mempelai pria nggak ada di tempat, nggak satu tempat, kemudian saksi tidak satu tempat dengan beberapa pihak ini akadnya tidak sah. Karena tadi banyak faktor yang menjadikan itu cacat. Kok sampean lihat potongan yang terakhir ini, yo lihat video lengkapnya lah. Kayak ini lebih sepil ya di TikTok ya. Oke, malam ini cukup dulu ya. Oke. Akhirnya saya Bang Najib, saya Bahri. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.